Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dorna Sport dan V mencari cara untuk meningkatkan sistem komunikasi melalui radio seperti di Formula One. Daniel, thank you. Agar mengurangi kesalahpahaman antara pengawas lomba dan pembalap. Tahun lalu, Dorna telah menguji coba sistem radio komunikasi pada Steven Bradle yang ditanamkan pada helmnya. Namun Zarco merasa hal tersebut tak perlu dilakukan karena sulit menggunakannya saat mengendarai motor balap di kecepatan lebih dari 300 km per jam. Saya pikir informasi yang didapatkan melalui radio komunikasi sangat mengganggu. Saat ini lebih memungkinkan untuk memberikan informasi melalui dashboard. Sejujurnya saya tidak terlalu sering menggunakan ini karena tidak mudah untuk membaca semuanya. Sebagai pembalap, Anda memiliki banyak hal lain yang harus dilakukan untuk membuat perbedaan di track, ucap Zarco. Tulisan yang terlalu kecil dan motor yang bergetar ketika berada di kecepatan tinggi membuat seorang pembalap sulit untuk membaca pesan di dashboard. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika mereka terlalu lama melihat ke dashboard dan tak memperhatikan track ketika berada di kecepatan tinggi. Tentu saja, terkadang itu membuat kami untuk mengetahui seberapa keras Anda harus menekan. Tapi itu juga bisa membuat Anda kebingungan atau tak cocok dengan situasi saat ini. Terlepas dari itu, Anda bisa mengendalikan situasi berdasarkan pengalaman yang Anda miliki, ucap Zarco. Lin Jarvis merasa dalam kurun waktu 15 tahun bersama Rossi, ia merasa Rossi selalu berhasil memberikan yang terbaik untuk Yamaha. Setidaknya Rossi sudah menyumbangkan 4 gelar juara dunia MotoGP untuk Yamaha. Meski pada musim terakhirnya Rossi gagal menorehkan hasil yang manis, Lin Jarvis merasa kenangan The Doctor tetap akan selalu diingat oleh Yamaha. Terutama tentu kenangan baik saat Rossi meraih gelar juara dunia MotoGP. MotoGP 2020 adalah musim ke-15 Valentino bersama tim pabrikan Yamaha. Saya memiliki kenangan yang sangat jelas tentang tahun-tahun itu. Ada pasang surut. Seperti layaknya kami berada di sebuah roller coaster, jelas Lin Jarvis. Untuk pertama kalinya, Fabio Quartararo sebagai pembalap resmi Yamaha berkunjung ke markas Yamaha yang berlokasi di Brno, Italia. Ia berkeliling di pusat pengaturan strategi Yamaha yang terletak di Brno di Lesmo dekat Monza, mengenakan pakaian santai tetapi dengan warna biru langit khas pabrikan Carputala. Ia pun bertemu dengan Lin Jarvis dan Massimo Meregali, seperti yang bisa dilihat dari foto yang diposting dari media akun sosial pribadinya. Nasib balapan MotoGP 2021 di Australia yang rencananya akan dihelat pada bulan Oktober nanti terancam tidak dapat digelar. Kondisi darurat dari virus COVID-19 mendorong pemerintah Australia untuk menutup perbatasan negara dari pariwisata sepanjang tahun 2021. Peraturan ini diumumkan langsung oleh Menteri Kesehatan Australia, yakni Brendan Murphy. Saya pikir untuk sebagian besar tahun ini, kami masih akan memiliki perbatasan yang substansial, tegas Brendan Murphy.
Tim prinsipal Petronas Yamaha SRT Razlan Razali sama sekali tak cemas mendengar gosip soal tim balap Valentino Rossi Sky Racing VR46 yang bertekad menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2022. Saya tak cemas karena kami sangat percaya diri. Saya rasa kami sudah membuktikan kepada dunia soal apa yang bisa kami lakukan dalam waktu singkat, yakni dalam 2 tahun saja. Tak hanya di MotoGP, melainkan juga di Moto2 dan Moto3, ucap Razali. Razali tak memungkiri timnya bisa pindah ke pabrikan lain. Namun Yamaha akan tetap menjadi prioritas karena mereka sudah sama-sama nyaman bekerja sama. Tentu ada opsi pabrikan lain, namun kami nyaman soal hubungan kami dengan Yamaha. Ada dukungan besar yang mereka berikan kepada kami sejak tahun pertama. Jadi Yamaha dan tim kami memang sama-sama tertarik, ucap Razali. Tim prinsipal Petronas Yamaha SRT Razlan Razali mengungkapkan alasan timnya hanya memberikan kontrak setahun saja kepada Valentino Rossi. Razali menyatakan keputusan itu diambil lantaran timnya belum memiliki kontrak baru dengan Dorna maupun Yamaha dan Petronas. Salah satu alasan mengapa kami menyepakati kontrak tahunan dengan Vale adalah kontrak kami dengan Dorna juga habis pada akhir tahun nanti. Begitu juga dengan Yamaha dan Petronas. Jadi kami tidak bisa menyepakati kontrak yang lebih panjang. Akan tetapi apabila Vale ingin tetap balapan di level tertinggi dan Yamaha menginginkan hal yang sama, maka ini harus dievaluasi lagi, ucap Razali. Selain itu, Razali mengaku ia ingin melihat seberapa kompetitifnya Vale pada balapan-balapan awal kejuaraan dunia musim ini. Kemudian barulah ia akan memutuskan akan memperpanjang kontrak Rossi atau tidak. Kami harus melihat seberapa kompetitifnya Vale pada balapan-balapan awal kejuaraan dunia musim ini. Setelahnya barulah akan dilakukan evaluasi yang lebih layak, ucap Razali. Andrea Iannone awalnya dikenai larangan 18 bulan oleh FIM karena gagal dalam tes anti-doping di MotoGP Malaysia 2019. Kemudian hukumannya ditangguhkan hingga 17 Desember 2023 oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga. Saat ini tampaknya ada sedikit harapan untuk Andrea Iannone kembali ke kejuaraan dunia MotoGP. Dalam beberapa hari terakhir, mantan pembalap Aprilia itu menyoroti keganjilan atas keputusan doping terbaru WADA, di mana mulai 1 Januari seorang atlet yang dinyatakan positif menggunakan kokain bisa lolos dengan larangan 1 bulan. Saya tenang, mereka yang memiliki hati nurani yang bersih dapat merasa marah dan bahkan kehilangan semangat, tetapi mereka tidak boleh kehilangan ketenangan. Saya akui bahwa saya mengalami saat yang benar-benar sedih, tetapi itu membantu saya menemukan kekuatan yang memungkinkan saya untuk mengubah pria yang menyukai kecepatan menjadi seorang pembalap profesional, ucap Iannone. Iannone kini tampaknya belum mau menyerah dengan keputusan pengadilan. Ia akan menyelesaikan larangan dan akan memenuhi syarat untuk balapan lagi. Dalam akun Instagramnya, ia menegaskan akan segera kembali balapan lagi. Saya belum menyerah di MotoGP. Jika waktunya tiba, saya akan membicarakannya, tulis Iannone. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.